Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada saat ini, senantiasa kita dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bukan dengan barang fana. Barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih kami rasakan hingga pada saat ini, di mana Engkau masih menyertai kami, masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, ajar-ajari kami, agar kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita terambil dari 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Istilah dibayar lunas ataupun dibeli dalam nas kita hari ini terkait erat dengan kata penebusan. Kata ini sangat erat dilekatkan kepada Kristus, yang dimana yang Dia lakukan dan yang telah diberikannya kepada kita hingga pada saat ini. Dialah yang menebus kita dari perbudakan dosa. Ada sebuah cerita seorang anak muda, yaitu yang bernama Bastanta, yang membuat sendiri sepeda, yaitu dari barang-barang yang dia beli secara terpisah. Dari barang-barang yang ia beli secara terpisah, dan ia merakitnya
sedemikian bagus dan berbeda dengan yang lainnya. Dan dia memberi cap kepada sepedanya ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ketika sepeda yang dia rakit ini telah jadi, telah selesai, dia membawanya berkeliling-keliling. Dia menaiki sepeda ini ke sekeliling kota ataupun sekeliling kompleks di mana dia tinggal pada saat itu. Dan setelah berkeliling, dia melihat warung makan. Lalu dia berhenti untuk mengisi perutnya yang lapar. Lalu setelah dia mengisi perutnya yang lapar, dia hendak pulang. Dan dia melihat bahwa tidak ada lagi sepedanya terparkir. Sepedanya yang ia buat sendiri tidak ada lagi terparkir, telah hilang. Dia berusaha, bersusah payah, bertanya kepada semua orang yang ada pada saat itu. Tapi pada saat itu, pada hari itu, usahanya sia-sia. Dan beberapa hari setelah itu, ia pun pulang dari tempat kerjanya. Ia pulang dari tempat kerjanya dan ia melihat toko bekas. Toko bekas yang di mana di situ ada sepedanya yang hilang beberapa hari yang lalu. Dengan meneliti dan dengan melihat lebih seksama, dia melihat bahwa itu adalah sepeda yang dia buat beberapa hari yang lalu. Dan ketika dia masuk kepada toko bekas itu, dia berkata kepada sang pemilik toko. Dia berkata demikian, "Pak, ini adalah sepeda saya yang telah hilang beberapa hari yang lalu." Lalu sang pemilik toko menjawab, "Sepeda ini telah dijual kepada saya tadi pagi. Jika kamu ingin membelinya kembali, kamu harus membayarnya 700.000. Dan setelah mempertimbangkan, dia berlari ke rumahnya dan melihat uang yang tersisa pada dia. Tepat tersisa hanya 700.000. Lalu dia berlari kembali ke toko itu dan dia membeli kembali sepeda miliknya itu. Lalu dia pulang dengan riang hati dan mata yang berkaca-kaca. Dia pun berkata, "Kamu telah kumiliki 2 kali. Pertama, saat aku membuatmu. Dan yang kedua, saat aku membelimu kembali." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, sama seperti Bastanta yang membeli kembali sepeda kepunyaannya, Tuhan telah membeli kita kembali. Tuhan telah menebus kita dari perbudakan dosa. Tuhan telah menciptakan kita, lalu kita terhilang. Kita terhilang oleh karena dosa dan perbuatan ataupun perbudakan iblis kepada kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 ini, "Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita semua bukan milik kita lagi. Kita telah ditebus bukan dengan emas perak, bukan dengan barang fana seperti lagu kita pada saat ini, tetapi dengan darahnya yang mahal kita telah ditebus oleh Yesus. Jadi hidup kita sekarang, termasuk tubuh kita, adalah kepunyaannya, adalah kepunyaan Yesus, adalah milik Tuhan. Jadi tubuh kita hendaknya lah kita buat, kita pergunakan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dia yang harus kita ikuti dalam setiap tingkah laku, dalam setiap perbuatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Jadi dia yang harus kita ikuti. Jadi mari kita jalani hidup kita saat ini Bapak Ibu, bukan dengan cara kita, bukan dengan menuruti hawa nafsu ataupun menuruti kejahatan-kejahatan, bukan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi dalam segala aktivitas kita hari ini dan hari-hari yang akan datang, hari-hari selanjutnya, ingatlah bahwa kita bukan milik kita lagi,
tapi kita adalah milik Tuhan. Jadi pergunakanlah tubuh kita ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Hendaknya kita menjadi garam dan terang bagi sesama kita, menjadi berkat, menjadi penolong, dan kita tirukanlah kasih seperti Yesus di dalam kehidupan kita saat ini. Amin. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami semakin mengingat Engkau, semakin mengingat perbuatan-perbuatan yang telah Engkau berikan, Engkau lakukan kepada kami. Hendaknyalah kami senantiasa mengikuti perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan di dunia ini. Tuhanlah yang memberikan kesehatan, berikan panjang umur ya Tuhan. Dan kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhanlah yang memberkati dia dimanapun dia dirawat, baik di rumah sakit, baik pun sedang dirawat di rumah. Tuhanlah yang memberkati obat yang dia minum. Berkati Tuhan setiap yang menjaganya, berikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk yang sedang mengalami pergumulan saat ini. Kiranya Tuhan mampu hadir di tengah-tengah mereka. Hadir di tengah-tengah mereka dalam menenangkan hati mereka untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi dengan tenang hati dan tidak dengan emosi. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang bersekolah. Tuhan berikan kepintaran, berkati dia Tuhan dalam persekolahannya, agar dia menjadi anak yang taat, menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam setiap tingkah laku dan perbuatannya. Dan yang sedang mencari pekerjaan ataupun yang dalam perantauan, Tuhanlah yang berikan pekerjaan yang tepat untuknya. Dan yang sedang bekerja, Tuhanlah yang berkati dia, agar dia senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami hanyalah anak-Mu yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Tuhan, ampunkan kami dari kesalahan dan dosa yang kami perbuat, agar tidak terhalang anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan Engkau sediakan kepada kami satu persatu. Hanya ini doa anak-Mu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada-Mu. Amin. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita. Senantiasa kita hidup dalam firman Tuhan dan menjalankannya dalam kehidupan kita. Shalom.